Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel Wajan Hitam. Apa kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya. Oke, kali ini aku mau ngebagiin resep andalan aku guys. Resep pempek jadul anti gagal. Dalam satu adonan ini selain bebikinan pempek, kita juga bisa bikin tekwan jadul dan cireng isi. Disimak ya videonya step by step. Hai, ke my YouTube channel Wajan Hitam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya Agar selalu dapat notifikasi video terbaru dari Wajan Hitam. bahan-bahan yang harus kita siapkan di sini. Yang pertama, aku pakai tepung beras putih asli dari Rose Brand. Walaupun bukan endorsan, tetapi gak apa-apa lah ya kita sebut nama brandnya. Di sini tepung beras yang kita pakai cukup 100 gram saja. Tujuan penggunaan tepung beras ini agar tekstur pempek lebih kenyal. Seandainya kalian biasa pakai produk lain atau tepung beras yang diolah sendiri, boleh kok. Bahan kedua yang harus kita siapkan adalah tepung terigu. Di sini penggunaan tepung terigu cukup 500 gram saja. Kalian boleh pakai produk apa saja ya sesuai dengan stok yang ada di rumah. Bahan selanjutnya yang kita pakai adalah tepung tapioka. Di sini penggunaan tepung tapioka cukup 1 kg saja. Selanjutnya aku pakai 40 gram masako ayam. Ini bukan endorsan ya guys. Oh ya, untuk kalian yang tidak suka pakai masako atau produk lain, kalian boleh pakai 1 sendok makan garam dan 1 sendok gula pasir. Berikutnya kita siapkan 4 sendok makan minyak goreng. Di sini kalian boleh pakai produk apa saja ya guys. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur utuh. Oh ya, telur yang kita gunakan ini bukan untuk isian pempek, tetapi untuk campuran adonan. Selanjutnya, kita siapkan 1600 ml air. Air yang kita gunakan di sini adalah air yang belum dimasak, karena nanti akan kita campur dengan olahan bubur adonan. Tahap selanjutnya setelah persiapan bahan-bahan di sini, aku siapkan wajan hitam sesuai dengan nama channel YouTube aku ya guys. Alasan penggunaan nama wajan hitam karena memang aku kalau masak lebih sering menggunakan wajan hitam. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu tadi ke dalam wajan. Tambahkan juga tepung beras putih asli dari Rose Brand tadi ke dalam tepung terigu. Setelah itu tambahkan 40 gram masako ayam ke dalam campuran tepung terigu dan tepung beras tadi.
Kemudian ketiga bahan tadi kita aduk merata ya guys. Setelah proses pencampuran tiga bahan tadi, sekarang kita masukkan air sedikit demi sedikit. Jangan lupa untuk terus diaduk agar adonan tidak menggumpal. Proses pencampuran tiga bahan ini memang agak sedikit lama ya, karena tujuannya agar adonan benar-benar menyatu dengan sempurna. Jadi di sini aku belum nyalain kompor karena biasanya kalau langsung kita nyalain kompor adonan akan mudah gosong. Jika ingin lebih cepat kalian boleh menggunakan mixer ya. Cuma di sini aku lebih suka menggunakan alat tradisional karena di sini adonan tepung tadi memang benar-benar halus hasilnya. Selain itu kita juga bisa hemat listrik. Selanjutnya, jika adonan tadi sudah benar-benar tercampur rata dan hasilnya sudah halus, kita nyalakan kompor dengan penggunaan api yang paling kecil. Di sini adonan harus sering kita aduk agar tidak mudah gosong. Adonan sudah mulai mengental. Nah, di sini memang pengerjaannya harus ekstra sabar dan harus sering kita aduk. Karena selain mudah mengental, adonan bubur pempek juga mudah gosong. Aku ingatkan lagi, di sini kita tetap harus konsisten penggunaan api yang paling kecil. Karena agar hasilnya matang dengan sempurna. Bisa kalian lihat sekarang adonan bubur pempek sudah kental. Jika sudah mengental seperti ini, matikan kompor lalu kita istirahatkan adonan kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, kita cek lagi ya adonan bubur pempek tadi. Kalau sudah benar-benar dingin, kita pindahkan adonan bubur pempek dari wajan hitam ke wadah yang lebih besar. Selanjutnya kita masukkan 2 butir telur utuh. Di sini penggunaan kuning telur dan putih telur dipakai semua ya. Kita aduk telur tadi ke dalam adonan bubur pempek seperti pada video. Di sini aku pakai centong kayu ya, karena memang harus benar-benar tercampur antara telur tadi dengan adonan bubur pempek. Bisa kalian lihat ya di video. Selanjutnya jangan lupa ketika adonan telur dan adonan bubur pempek sudah menyatu, kita tambahkan 4 sendok makan minyak sayur tadi. Adonan harus tetap terus diaduk menggunakan centong kayu, tujuannya agar tidak alot. Setelah itu masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Di sini harus tetap kita aduk ya menggunakan centong kayu terlebih dahulu. Untuk di awal tepung tapioka yang aku gunakan kurang lebih 250 gram. Nah, proses pencampuran tepung tapioka dan adonan bubur pempek tadi memang harus benar-benar tercampur rata. Setelah tahap pertama tadi kita menggunakan centong kayu. Nah, di tahap ini aku pakai tangan. Sebelumnya tangan aku udah dicuci bersih ya. Nah, di sini bisa kalian lihat cukup kita lipat-lipat saja antara adonan bubur pempek tadi dengan penambahan tepung tapioka di tahap kedua ini. Di tahap ini kalian tidak harus menggunakan tenaga ekstra karena tujuannya agar adonan pempek tidak alot. Cukup kita lipat-lipat saja ya. Nah, setelah tercampur rata bisa kalian lihat di video aku
adonan sudah mulai kalis. Selanjutnya, adonan boleh kalian bentuk sesuai selera ya. Pempek jadul anti gagal sudah siap dinikmati. Di sini ada beberapa ya. Aku buat pempek lenjer, pempek pistel, dan pempek isi telur. Bisa kalian lihat ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia dukung channel aku. Bagi yang belum, buruan dong. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Wajan Hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.